Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andika Permana, NPM 20210202070. Saya dari kelas B, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Ya, langsung saja masuk ke materi. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan keperdamaian di muka bumi dengan peraturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman, dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua civil law, atau biasa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga custom law, yang keempat Islamic law, dan yang kelima sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh pada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Dan yang keempat, pengajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam, membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu yang pertama filsafat tasyri' dan yang kedua filsafat syariah. Apa itu filsafat tasyri'? Filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi kepada yang pertama Da'aim al-Ahkam atau dasar hukum Islam, yang kedua Mabadi al-Ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam, yang ketiga Usul al-Ahkam atau pokok-pokok hukum Islam atau Masadir al-Ahkam atau sumber-sumber hukum Islam, yang keempat Maqasid al-Ahkam atau tujuan-tujuan hukum Islam, dan Qawaid al-Ahkam atau kaidah-kaidah hukum Islam. Dan filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama Asrar al-Ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam, yang kedua Khasa'is al-Ahkam atau ciri-ciri khas hukum Islam, yang ketiga Mahasin al-Ahkam atau keutamaan-keutamaan hukum Islam, dan yang terakhir Tawabi al-Ahkam atau karakteristik hukum Islam. Mungkin
hanya itu dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya jelaskan dapat berguna untuk kalian semua. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.